Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami bahwa Allah senantiasa menaungi kita semua dengan kasih dan anugerahnya. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Renungan pagi ini saya beri judul perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop ini Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah seperti benih yang ditaburkan petani. Kemudian petani tersebut pergi untuk beristirahat dari malam hingga siang hari. Benih tersebut mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi dengan cara yang tidak diketahui oleh petani tersebut. Setelah itu ia akan mengeluarkan buah yang matang dan siap untuk dituai oleh petani tersebut. Saudara, melalui perumpamaan tentang benih ini kita dapat mempelajari dua hal, yaitu yang pertama, benih yang ditabur adalah Injil Kerajaan Allah. Jika kita baca pada perikop sebelumnya, yaitu Markus 4 ayat 1 sampai 20, kita dapat memahami bahwa benih yang dimaksudkan adalah firman Allah. Sedangkan orang yang menabur adalah orang percaya yang diberikan tugas amanat agung oleh Tuhan sebelum ia terangkat ke surga. Saudara, saat kita mengabarkan Injil Kerajaan Allah kepada orang yang tidak percaya, maka lakukan hal tersebut dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Tidak perlu menjadi takut atau ragu saat menghadapi orang yang sekeras apapun, sebab Allah akan memampukan dan memberikan hikmat kepada kita semua. Lalu hal kedua yang dapat kita pelajari adalah bahwa Roh Kudus akan menumbuhkan benih dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah menaburkan benih, jika kita baca di dalam perikop ini, petani meninggalkan benih tersebut dan membiarkannya bertumbuh secara alami. Melalui hal ini, kita dapat mempelajari bahwa setelah kita mengabarkan Injil Kerajaan Allah, maka Roh Kudus akan menumbuhkan benih yang telah tertabur dalam hati orang yang mendengarnya tersebut, sehingga menghasilkan buah-buah pertobatan. Hingga pada waktunya buah tersebut menjadi matang dan siap untuk dituai. Oleh sebab itu, janganlah menjadi tawar hati saat orang yang kita injili belum menunjukkan respon apapun tentang pemberitaan Injil. Sebab Roh Kudus akan bekerja mempertobatkan dengan caranya yang ajaib. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, kapan terakhir kali saudara menaburkan benih kerajaan Allah dalam hati orang yang tidak percaya? Jika sudah lama saudara tidak mengabarkan Injil Kerajaan Allah, mari kembali kabarkan Injil Kerajaan Allah dan tuai jiwa bersama-sama dengan Allah. Demikian perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah sudah tambahkan di dalam kehidupan setiap kami. Allah yang menolong kami di dalam
kami beristirahat tadi malam sehingga kami bangun dengan tubuh yang segar dan tidak kurang suatu apapun pada pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan pada hari ini kami bisa memiliki kerinduan untuk menaburkan Injil Kerajaan Allah dalam hati orang-orang yang kami temui Tuhan di sepanjang hari ini. Yang kami percaya Allah akan menolong kami di dalam kami mengabarkan Injil Kerajaan Allah, dan kami akan melihat buah pertobatan dihasilkan ketika kami menaburkan Injil Kerajaan Allah. Kami musrahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Juga apa yang kami kerjakan hari ini, kami percaya Allah menolong kami di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami musrahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.